Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafah liibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Adinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li atil muslimina wa ammatihim. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti insyaallah kita nantikan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, yang pertama-tama yang wajib kita ucapkan pada tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini fitrahnya kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Karena selama 1 bulan penuh kita diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang dan kesehatan, sehingga bisa mengisi Ramadan dengan berbagai macam aktivitas amal terbaik kita. Mulai dari siangnya kita siam puasa, malamnya kita sholat taraweh, ditambah mendengarkan kultum ceramah dari para ustadz. Ada nuansa di sana ukhuwah Islamiyah, bertemu di antara kita, saling senyum dan sapa. Di sana juga kita saling bahu-membahu berbagi dengan sedekah, zakat, infak ataupun wakaf. Di 10 hari terakhir kita bisa melaksanakan iktikaf, dan mudah-mudahan tahun ini pun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga itu amalan kita seperti 1000 bulan, dan ditutup dengan membayar zakat fitrah, zakat mal, serta takbir. Dan hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kenapa harus senantiasa syukur jamaah sekalian? Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat
ulangan ayatnya sampai 31 kali yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa mengayun, kita bisa berbicara. Sementara banyak saat ini di antara kita, saudara kita sedang berbaring di rumah sakit, mungkin matanya buta, mungkin tidak bisa mendengar, tidak bisa melangkah. Bahkan juga ada di antara saudara kita yang telah Allah panggil bahkan belum bisa menikmati Ramadan, dan hari ini pun tidak bisa menikmati sholat berjamaah Idul Fitri. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Ditambah lagi kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Quran surah At-Talaq ayat 2 terakhir menyambung yang ketiga di awal. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di antaranya dia bersyukur kepada Allah, maka segala problem hidupnya akan Allah selesaikan dan dia mendapatkan rizki yang tidak pernah ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, segala keinginannya akan Allah penuhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, jemaah sekalian, begitu Ramadan usai, Syawal datang, maka yang terbaik adalah kita saling mendoakan, bersilaturahim, dan memaafkan di antara kita. Mungkin doa yang maksud adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim kullu 'am wa antum bi khair. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Ya Allah, semoga Engkau menerima seluruh ibadah puasa kita yang telah lalu, seluruh amalan sholat tarawih kita, seluruh aktivitas kebaikan kita selama Ramadan. Semoga Allah menerimanya. Kullu 'am wa antum bi khair. Semoga selama setahun ke depan kita dalam keadaan kebaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Saling mendoakan di antara kita, istri kepada suaminya, suaminya kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, atasan kepada bawahannya, kepada siapapun saling mendoakan. Di dalam kitab 12 orang yang didoakan oleh malaikat, nomor yang ke-10, hadis riwayat Muslim. Di situ Rasul bersabda, apabila seorang muslim saling berdoa kepada saudara muslim yang lainnya dan tidak di tempat ia berdoa, maka di atas kepalanya ada malaikat akan mengaminkan doanya dan doanya kembali kepada yang berdoa. Maka jamaah sekalian, seandainya pasangan kita tidak ditimika, anak-anak kita tidak ditimika, orang tua kita tidak ditimika, atasan kita tidak ditimika, adik, kakak, paman, tante, bibi tidak ditimika, maka sangat baik kesempatan yang mulia ini kita saling mendoakan, bertegur sapa lewat video call, lewat WA, apapun media yang ada. Intinya adalah saling memaafkan di antara kita semuanya. Jemaah yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi kita mendoakan, memaafkan sekaligus silaturahim. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul islami khair?" Apakah Islam yang terbaik itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Afsus salam wa it'amut ta'am wa shallul arham." Sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian, sebarkanlah kenyamanan, keselamatan, berilah orang makan, dan sambunglah tali silaturahim di antara kita. Jadi saling keterkaitan antara memaafkan, mendoakan, dan saling silaturahim di antara kita. Dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzah." Dan tidaklah Allah menambah bagi seseorang hamba dengan memberikan maaf kepada orang lain kecuali Allah memberikan kepada dirinya kemuliaan.
Yang kedua hadis dari Bukhari dan Ad-Dailami, afdalul imani as-sabru was-samahah. Seutama-utamanya iman itu adalah sifat sabar, lapang dada, dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Tabrani, Rasul bersabda, asmahu yasamu lakum, maafkanlah orang lain yang berbuat salah kepada dirimu, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, pada tanggal 1 Syawal Jibril menemui Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah dan engkau aminkan. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, kira-kira dikabulkan Allah atau tidak? Pasti kita meyakini Allah akan mengabulkan. Apa doa Jibril kepada Allah pada tanggal 1 Syawal? Jibril berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya para istri yang durhaka kepada suaminya, para istri yang tidak terima akan nafkah dari suaminya, para istri yang senantiasa melawan dengan suaminya, baik dengan tutur kata, gestur tubuhnya, bahkan akhlak perilakunya sehari-hari. Yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslim yang lainnya. Maka jamaah sekalian, ini doanya Jibril 3 hal ketika 1 Syawal, agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua, agar tidak menjadi orang yang durhaka. Kita harus birrul walidain, menjaga baik seorang istri, berhubungan baik dengan suaminya. Rasul juga bersabda, apabila seorang istri sholat 5 waktu dengan sempurna, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada perintah suaminya, kata Rasulullah, silahkan para istri masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang ia sukai. Masya Allah, ada 8 pintu surga buat para istri, buat kita semuanya. Tapi kalau para istri melakukan 4 tadi itu, maka silahkan milih 1 di antara 8 itu, bahkan semuanya terbuka buat para istri yang 5 waktu sholat dengan baik, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, dan patuh kepada perintah suaminya. Yang ketiga, apa amaliah kita ketika Ramadan, ketika ba'da Ramadan Syawal ini, yaitu puasa Syawal. Jumlahnya tidak banyak, hanya 6 kali atau 6 hari, bisa berurutan, bisa selang-seling, syaratnya bulan Syawal. Man shoma Ramadana tsumma atba'u 6 min Syawal kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Maka jamaah sekalian, untuk menyempurnakan puasa kita Ramadan yang telah lalu, yang berakhir tadi malam bagi yang, atau kemarin bagi yang 30 hari, bagi yang ikut hisab atau Muhammadiyah, kemarin sudah mereka sholat, maka sempurnakanlah mulai besok dan seterusnya untuk puasa 6 hari puasa Syawal, sama dengan kita puasa 1 tahun penuh. Yang terakhir jamaah sekalian, ketika Syawal datang, yang harus kita perbuat adalah ad-da'watu wal amalu sholeh, senantiasa berbuat baik, berdakwah, dan beramal terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang paling baik? Yaitu orang yang dengan lisannya dia mengajak manusia kembali kepada Allah, dan orang yang beramal solehah, yang kalau dia beramal punya nilai kemanfaatan buat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan seorang muslim yang berani mengatakan aku adalah seorang muslim. Inilah 3 amalan yang luar biasa yang harus kita terus pupuk istimroriyah sepanjang tahun, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah. Kalau yang di depan para suami, maka ajaklah istrinya kembali kepada Allah. Yang di depan para ayah, ajaklah anaknya kembali kepada Allah. Yang di belakang para istri, ajaklah suaminya kembali kepada Allah. Yang di belakang adalah para ibu, ajaklah anaknya kembali kepada Allah. Apapun profesi kita, dakwatun nas ilallah bil hikmah
hikmah wal mau'izatil hasanah hatta yakhruju minadh-dhulumati ila nuril Islam, yakhruju minasyirik ila tauhid, yakhruju minal haram ilal halal, yakhruju minasai'at ilal khairat. Mengajak manusia dengan lisan kita, dengan harta kita, dengan power kekuasaan kita, ya, dengan jabatan yang kita miliki, ajak manusia kembali kepada Allah dengan hikmah dan kata-kata yang baik, maka dia akan keluar dari perbuatan zalim kepada perbuatan Islam, dari syirik kepada tauhid, dari haram kepada halal, dari buruk kepada perbuatan kebaik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita berbuat seperti ini jamaah sekalian, maka ini menjadi perbuatan terbaik kita. Rasul mengatakan kepada Ali, ya Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hurum ni'am. Wahai Ali, seandainya atas perkara dirimu, lewat lisanmu, lewat gestur tubuhmu, lewat akhlak dan contoh baikmu, engkau mengajak satu orang saja, dia berubah menjadi baik, maka itu pahalanya lebih baik daripada onta merah atau dunia dan seisinya. Satu orang saja kita ajak orang pindah ke dalam kebaikan, pahalanya lebih baik daripada onta merah atau dunia dan seisinya. Bahkan Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa mereka? Amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan lupa, di samping kita mengajak manusia kembali kepada Allah, kerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk wa'amilus sholihah, untuk beramal yang amalnya itu banyak dinikmati oleh orang lain. Subhanallah Pak, Babu Salamnya lagi membangun tahun ini, kedatangan Bupati Puncak William Windik itu nyumbang cashnya 200 juta dan nanti kekurangannya 2 miliar. Non muslim Pak membantu. Pak John Retop PLT kita pada waktu acara pelantikan dai-dai khotib tahun ini itu mengatakan Pemda Mimika akan menyumbangkan 5 miliar kepada Masjid Pembangunan Babu Salam. Dan banyak lagi juga muslim-muslim yang lainnya. Belum lama ini datang seorang pengusaha, baru buka toko di Timika, datang ke Babu Salam bawa uang cash 200 juta. Sebelumnya saya juga saksinya, datang seorang pengusaha bawa uang cash 100 juta datang ke Babu Salam untuk bisa agar cepat berdiri bangunan yang terbaru. Mereka berdakwah dengan apa yang mereka miliki. Bagi para pengusaha, silahkan gelontorkan uangnya sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Bagi yang uangnya tipis, silahkan kerahkan dengan tenaganya. Bagi yang punya ilmu, ide, gagasan, pikiran, gunakan dengan pikirannya. Bagi yang nggak punya apa-apa, kita masih punya lisan, kita doakan semoga masjid-masjid di Timika seluruhnya yang masih dalam pembangunan semoga bisa selesai dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nyaman bisa sholat seperti di Nurul Hidayah ini. Kita sholat tidak ada bau, kita sholat AC-nya banyak, kita sholat nyaman, tidak banyak keringat yang keluar dan segala macamnya, karena kekhusyukan itu diantaranya adalah dimulai dari tempat sholat yang bersih, yang harum, yang kita nyaman untuk kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat kita. Itu satu bagian daripada menuju kita khusyuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau nafkahkan di jalan Allah tidak pernah akan berkurang, bahkan Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Berapa gantinya Allah kepada kita kalau kita bersedekah, zakat, infak, wafak? Al-Baqarah 261 akan Allah ganti dengan ganti 700, bahkan tak terhingga. Maka jamaah sekalian, begitu Ramadan usai, Syawal datang, terus berdakwah, terus beramal soleh, dan tunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Dan jangan lupa, saya tutup dengan sebuah syair bahasa Arab, kun abdun robbaniyun walatakun abdun romadoniyun.
bukan hadis, bukan ayat, tapi syair bahasa Arab. Kun abdun robbaniyun wala takun abdun ramadhaniyun. Jadilah engkau hamba robbani, bukan hamba yang ramadhani. Apa maksudnya? Kita aktif ibadah tidak hanya Ramadan saja, tapi aktif ibadah selama 1 tahun. Jangan sampai kemarin kita puasa Ramadan tiap hari, begitu Syawal datang sampai Ramadan lagi tidak pernah lagi puasa. Kemarin kita baca Al-Quran sampai khatam 1 kali, 2 kali, 5 kali. Begitu Ramadan usai, Syawal datang, Al-Quran ditutup, taruh di laci atau di lemari paling atas. Kemarin kita sholat tahajud, sholat taraweh, sholat lail, sholat hajat, tiap malam tidak pernah ketinggalan, bahkan berjamaah di masjid. Begitu Ramadan usai, sholat tarawehnya, sholat tahajudnya ditanggalkannya, dia sholatnya, bukan sholatnya, dia berteman dengan selimut dan bantal guling serta kasurnya. Yang kemarin aktif berdakwah, aktif bersedekah, begitu Ramadan usai, semua itu telah berlalu. Maka ulama menyebutkan kun abdun robbaniyun wala takun abdun ramadhaniyun. Jadilah hamba yang robbani, kapanpun dan dimanapun tetap kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau selama ini saya berinteraksi di masjid ini dengan jamaah sekalian, keluarga kami, kalau ada salahnya saya mengucapkan mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bil khair. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa qarrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku al-akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i fil mahsyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin habibika sahibil wajhil anwar wa 'ala alihi wardallahu 'anil khulafa'i ar-rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikanlah ya Rabb yang menjadikan segala sesuatu. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, terhampar ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami. Tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang seperti rumah tangga Rasul dan para istrinya, dan berikan rahmat bagi rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini para suami menjadi teladan dalam rumah tangga. Ampunkanlah ya Allah jikalau kami para suami lalai mendidik istri dan anak-anak kami. Jadikanlah istri-istri kami ya Allah istri yang
solehah, taat kepadamu dan Rasulmu, taat kepada suaminya, dan bersama dengan suaminya mencetak generasi yang Qur'ani. Rabbana hab lana minas solihin. Silahkan bayangkan anaknya, baik yang di Timika terlebih yang di luar Timika. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh, yang solehah, baik yang di Timika atau di luar Timika. Jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata hati kami, ya Allah, yang senantiasa nanti mendoakan kami, baik kami masih ada, terlebih kami nanti telah tiada. Anak-anak kami bisa menjadi wasilah bagi kami, ya Allah, akan menjemput kami jikalau kami di neraka menuju kelak di surgamu, ya Allah. Bayangkan wajah orang tuanya masing-masing. Rabbi fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, hari ini dalam 1 Syawal, seandainya orang tua kami yang ada di Timika, bahkan yang tidak ada di Timika, yang kami rindu berjumpa kepadanya, sudah keriput kulit-kulitnya, sudah bungkuk tulangnya, sudah rabun matanya, sudah berkurang pendengarannya, izinkan ya Allah, aku mohon padamu pada hari ini, siapkanlah orang tua kami ya Allah, dan izinkan kepada kami untuk bisa menghantarnya, memapahnya, menuntunnya ke tanah suci untuk tawaf, untuk sa'i, untuk wukuf di Arafah, untuk mabit di Musdalifah, untuk mabit di Mina, untuk lempar jamarot, untuk tawaf ibadah, dan untuk tawaf wada sebelum engkau cabut nyawa orang tua kami ya Allah. Sebagaimana sahabat kami, sebagaimana seorang pemuda di Yaman merelakan punggungnya menggendong ibunya untuk pergi haji dari Yaman ke kota Saudi lebih dari 1000 km sampai hancur kakinya ya Allah. Ya Allah, seandainya orang tua kami telah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah. Jangan kau siksa kubur untuk orang tua kami, dan bangkitkan nanti di padang mahsyar seluruh tubuh orang tua kami memancarkan cahaya, dimudahkan hisab, dimudahkan mizan, dimudahkan siratal mustaqim, dan pertemukan kami dengan orang tua kami di taman-taman surga yang indah ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kalau kami sebagai anak mungkin belum berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Izinkan ya Allah dengan sisa hidup kami, tenaga kami agar bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah seandainya kami belum memenuhi hak-hak daripada orang tua kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan itu